mendengar. Banyak orang berbondong-bondong. Bukan hanya berbondong-bondong, tapi juga ada segala macam ya. Mungkin ada hiburannya. Karena menyambut calon pemimpin daerah. Tetapi saudara kasih Tuhan, banyak orang-orang yang apa? Berjanji. Kalau udah calon ya, namanya calon. Banyak janji. Ya, keluhan dari masyarakat, oh ya masih saya akan lakukan. Beda dengan apa? Tuhan Yesus. Dia orang terkenal, banyak orang yang ikuti dia, tapi bukan hanya janji yang dia berikan, tapi apa? Perbuatannya nyata. Ya, apa nyatanya saudara kasih Tuhan? Di ayat 30 dikatakan, ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Rupanya dalam perjalanan keluar dari Yeriko, tak sengaja ada 2 orang buta duduk di pinggir jalan. Saya yakin kedua orang buta ini juga melakukan hal yang sama. Sebelum Yesus lewat, pekerjaan mereka pasti adalah apa? Mengemis. Biasanya seperti itu. Karena nggak bisa apa yang dilakukan orang buta. Inilah saudara dalam Tuhan. Ketika Yesus lewat, ada 2 orang buta duduk di pinggir jalan, mendengar bahwa Yesus lewat. Rupanya orang buta ini apa? Sudah tahu tentang hal Tuhan Yesus. Sudah mendengar. Pendengaran dia baik. Walaupun mata mereka apa? Buta. Tapi banyak orang anak Tuhan yang matanya melihat, tetapi apa? Mendengar bagus, tapi tidak mau mendengar. Mendengar siapa? Kata-kata Tuhan. Banyak mengikuti apa? Kata mata. Melihat apa? Hal yang baik. Harusnya mata mereka ya kalau yang bagus, melihat hal yang baik. Tapi banyak yang melakukan apa? Kesalahan. Baru-baru ini kita sudah lama juga mendengar banyak pejabat kita, anak Tuhan. Pejabat. Oh, kekayaannya luar biasa. Udah berkeluarga, punya anak, bisa jalan kemana-mana. Dia fisiknya bagus, emang bagus. Matanya bagus, pendengarannya bagus. Tapi melakukan hal yang salah. Yaitu apa? Korupsi. Wah, enggak. Hidupnya mewah, tapi apa? Uang korupsi, bukan uang pribadi. Banyak hal seperti itu. Bagaimana dengan kita saudara Tuhan? Kita diberikan apa? Tuhan, mata yang sehat, pendengarannya sehat, kaki yang sehat. Mau nggak kita dengar suara Tuhan? Kita contoh dari orang buta ini. Dia buta, benar-benar buta, bukan disengaja buta, tapi benar-benar buta. Tapi pendengaran mereka tidak buta. Selalu apa? Mendengar yang baik. Yaitu dia tahu tentang Tuhan Yesus. Karya Tuhan Yesus dia tahu. Makanya ia rindu. Bagaimana dengan kita? Kita sehat secara mata, sehat secara badan kita. Seringkah kita mendengar suara Tuhan? Sekarang Tuhan tidak bisa dipandang seperti zaman dahulu, bisa dilihat. Tapi kita bisa dengar suara Tuhan di mana? Dalam firman Tuhan. Inilah sesuatu dalam Tuhan yang dilakukan oleh orang buta ini. Dia duduk di pinggir jalan, ingin merasa supaya orang lewat merasa belas kasihan pada dia. Tetapi ketika dia tahu bahwa Yesus mau lewat, wah, saya yakin perasaan ini sangat senang sekali.
Makanya pada waktu Yesus lewat, ia berseru, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Supaya dia tahu, Tuhan itu anak siapa. Wah, luar biasa. Orang buta aja tahu Yesus itu anak Daud. Saya bilang luar biasa. Dan kenapa orang buta ini tahu Yesus itu anak Daud? Karena iman. Dari mana iman itu ada? Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, di dalam Roma 10 ayat 17, ini ayat sangat terkenal sekali. Roma 10 ayat 17, saya akan bacakan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini sudah kerja Tuhan. Saya yakin orang buta ini, dia walaupun buta secara jasmani, pendengaran dia tidak buta. Dia tahu firman Tuhan. Makanya apa? Timbul iman. Sudah kasih dalam Tuhan. Kalau saya lihat dari orang buta ini sangat luar biasa. Imannya dihargai. Tuhan aja menghargai apa? Iman. Bukan menghargai kekayaan kita, kehebatan kita, enggak. Iman yang dihargai Tuhan. Makanya ketika Yesus lewat, dibilang apa? Lalu mereka berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Iman yang sangat luar biasa oleh orang buta ini. Tapi bagaimana ketika ia berteriak? Ada orang yang gak senang. Merasa apa? Berisik. Dikatakan apa? Ayat 31 dikatakan, tapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Wow. Ada orang yang senang. Pasti ada yang gak senang. Ketika calon pemimpin bangsa kita aja, calon daerah aja, waktu kampanye, ada yang senang? Enggak juga. Ada juga yang gak senang pasti. Sama seperti ketika Yesus bersama-sama dengan orang banyak, ada juga yang gak senang kalau ada datang menegur Tuhan Yesus dengan suara keras. Dikatakan di ayat 31 tadi, tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Mungkin diam, berisik, mungkin itu seperti itu, ya. Tapi bagaimana orang buta ini? Dikatakan selanjutnya, namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Ini yang saudara, iman. Iman bisa mengalahkan segala sesuatunya. Dia yakin, dia sangat yakin, saya harus ketemu Tuhan Yesus. Saya yakin Tuhan Yesus akan memberikan apa? Kesembuhan bagi saya. Dia hanya itu keyakinan. Kenapa? Karena orang buta ini tahu akan Tuhan Yesus. Udah tahu siapa sih Tuhan Yesus itu. Makanya dibilang apa? Yesus anak Daud. Wow. Saudara kasih dalam Tuhan, banyak juga anak Tuhan yang tahu firman Tuhan, tahu Yesus itu siapa. Tapi apakah semua yang tahu Yesus itu beriman? Enggak juga, ya. Kita masa jauh-jauh, tempat-tempat kita pun ada seperti itu. Kita tahu dari kecil sekolah minggu. Udah besar, pergi ke negeri lain, istilahnya ya. Karena apa? Nah, ini karena Tuhan. Saya harus bersama dengan Dia.
Wow. Banyak. Di kalangan artis saja pun ada ya, di kalangan artis. Kita lihat. Mungkin saya yakin dia enggak 100% percaya Tuhan Yesus. Kalau dia 100% percaya Tuhan Yesus, dia pasti mencari apa? Pasangan yang seimbang, seiman. Bukan pasangan yang lain yang tidak seiman. Katanya, ini kehendak Tuhan. Aduh, Tuhan tidak mengizinkan orang pasangannya tidak seiman. Itu gak kehendak Tuhan. Tapi kehendak Tuhan. Oh, saya yakin orang ini belum tahu firman Tuhan. Tahu Tuhan Yesus tapi tidak tahu firman Tuhan. Sama seperti siapa? Iblis. Iblis tahu Tuhan Yesus, tahu. Tapi dia mau percaya pada Yesus? Nah, segera tahu. Banyak saudara dalam Tuhan. Banyak sekali anak Tuhan seperti itu. Karena dasarnya tidak kuat. Hanya tahu. Dulu juga saya sebelum mengenal Yesus secara benar, saya tahu Tuhan Yesus. Lahir karena domba. Ya. Saya tahu itu. Bapaknya Yusuf, ibunya Maria. Tahu. Tapi seterusnya, oh nggak tahu saya. Hanya itu saya tahu. Nah, makanya saya bersyukur. Ada yang beritahukan pada saya tentang apa? Firman Tuhan. Baru saya tahu, wah, rupanya bukan ini aja loh tentang Tuhan Yesus. Ada hal yang lain. Makanya apa? Saya belajar mengenai firman Tuhan. Dan itu mau diajar. Apalagi kalau zaman sekarang, kalau dulu kan mesti bawa Alkitab, sekarang udah zaman canggih, ya. Elektronik pun bisa menjadi Alkitab. Nah, tapi itu tergantung kita. Kalau kita tidak mau baca firman Tuhan, ya habis kita. Dunia ini semakin apa? Gencar, ya, semakin kuat, menarik perhatian. Karena apa? Karena mata kita senang yang melihat apa? Yang menarik. Tertarik kita, wah habis. Nggak tahu ujungnya gimana. Awalnya baik, ya. Seperti saya bilang tadi, yang korupsi anak Tuhan. Karena apa? Melihat yang enak. Maka tertarik. Akhirnya apa? Jahat. Saudara Tuhan, kita harus belajar daripada orang buta ini. Dia buta, tapi imannya tidak buta. Jangan kita seperti orang lain yang mengaku doang, mengaku percaya, tapi iman pada Tuhan enggak ada. Apa buktinya daripada orang buta ini punya iman? Dia tahu Yesus itu anak siapa. Dan dilarang semakin kuat, ya, dikatakan di dalam ayat 31 tadi. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun makin keras berseru, katanya, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Ini iman. Dilarang bukan berhenti, tapi apa? Semakin maju. Sama seperti apa? Sama juga seperti kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya ingin gunung ini lebih baik. Tapi dana dari mana? Kita nggak tahu dana dari mana. Tapi kalau kita punya iman yang kuat, pasti ada cara Tuhan. Seperti orang buta ini. Dilarang makin apa? Terus. Lalu apa reaksi daripada Tuhan Yesus? Di ayat 32 kita lihat. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Wah, rupanya Yesus sama mendengar.
Waktu dia berteriak pertama kali, apa Yesus mendengar? Mendengar. Karena Yesus mah tahu. Hanya apa? Sengaja, mungkin ya, sengaja atau Yesus melihat, mungkin dia ingin muji, ya. Karena Tuhan itu sifatnya apa? Muji. Iman. Benar-benarkah iman orang buta ini pada saya? Mungkin seperti itu. Maka di ayat 32 dikatakan, lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Wow. Kalau Tuhan Yesus datang kepada kita dan bertanya kepada kita, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kita senang sekali ya. Kalau Tuhan Yesus jawab apa jika pertanyaan itu bagi kita. Kalau kita ketemu Tuhan Yesus bilang seperti itu aja, waduh. Jangankan Tuhan Yesus. Kalau kita ketemu pejabat, pejabat bilang, apa yang aku perbuat bagimu? Wah, kayak gitu udah sangat senang sebenarnya. Apalagi ini Tuhan yang menjawab, ya, Tuhan yang bertanya, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apa jawaban daripada orang buta ini? Apakah orang buta ini supaya Tuhan memberikan kekayaan bagi mereka? Apakah dia ingin supaya Tuhan, supaya aku mempunyai baju yang bagus, rumah yang mewah? Sebenarnya bisa diminta seperti itu, mumpung ketemu Tuhan Yesus. Tapi itu yang tidak diminta oleh orang buta. Dia melihat apa? Dirinya. Apa sih diri saya kekurangan pada saya? Apa yang masalah pada diri saya? Makanya orang buta itu jawab apa? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Itu yang diminta oleh orang buta. Dia nggak minta hal yang lain. Dia melihat apa? Kekurangan saya apa? Masalah diri saya apa? Itu yang dia minta. Kebanyakan anak Tuhan apa? Memintanya apa? Wah, kekayaan. Saya ingin punya ini, punya itu. Boleh sih minta seperti itu. Tapi apa? Melihat yang terpenting bagi kita apa? Kita ya minta pada Tuhan supaya Tuhan berikan rumah yang mewah, rumah yang begini, yang begini segala macam, tapi kita nggak kerja. Dari mana? Atau minta pada Tuhan, Tuhan saya ingin punya kendaraan yang bagus. Kalau kemana-mana saya enak, tapi masih sekolah. Angan-angannya terlalu apa? Tinggi permintaannya, tidak sesuai. Kita harus minta pada Tuhan apa? Yang sesuai dengan kebutuhan kita. Apa sih sekarang kita butuhkan? Itu yang kita minta. Bukan minta yang lain. Yang lain nanti. Mungkin satu persatu kita butuhkan hari ini apa? Besok apa? Kita contoh daripada orang buta ini. Dia tidak minta kekayaan daripada Tuhan. Dia hanya meminta apa? Keadaan dia supaya mata kami dapat melihat. Karena kalau mata tidak melihat, wow, sangat gelap, ya. Baru-baru ini saya melihat berita, mungkin Bapak Ibu juga pernah melihat di berita. Ada suatu perkumpulan komunitas, mungkin karena salah paham, dia meroyok temannya sendiri, matanya dicungkil dua-duanya. Aduh, sadis. Sampai sekarang ini buta permanen. Wow, saya bilang gawat sekali.
berteman. Memang berteman, namanya komunitas teman, kan bisa begitu. Hati-hati. Maka dalam pergaulan, hati-hati. Kita nggak tahu perasaan teman kita kayak gimana. Bisa sensitif, bisa gara-gara perkataan. Maka hati-hati kalau berbicara sama orang yang biasa kita kenal. Biasanya emang akrab mungkin ya seperti itu, tapi bisa hati-hati. Salah sedikit aja, karena omongan dia sensitif bisa marah. Saya bilang mata, aduh, itu penglihatan yang sangat dibutuhkan. Kalau kita nggak bisa melihat aja kita bingung kan. Jangan mata kita lihat ketika di dalam rumah pada malam mati lampu. Wah, kita ya kelabakan, benar nggak? Mati lampu, wah gelap, kita keraba-raba di mana korek, di mana ini segala macam, lilin di mana. Itu apa? Menandakan bahwa mata kita sangat penting. Makanya jagalah mata kita. Jangan sampai mata kita membawa kita apa? Menjerumus. Hati-hati. Kalau Tuhan sudah berikan kita mata yang baik, jaga yang baik-baik. Hati-hati juga dengan apa? Menggunakan medsos. Itu banyak kalau kita nggak lihat, baik hal yang buruk. Hal yang canggih ini, canggih juga orang buat apa kejahatan. Hati-hati. Makanya apa dikatakan? Kita harus apa? Tahu firman Tuhan. Kalau kita tahu firman Tuhan, kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau kita nggak tahu firman Tuhan, wah bahaya, jerumus kita. Dilihatnya, oh ini baik, atau akhirnya apa? Menjerumus. Dan di sini juga dikatakan ketika 33 tadi, jawab mereka, Tuhan supaya mata kami dapat melihat. Maka kegeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Iman sangat luar biasa. Kita tahu bahwa Tuhan kita Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi kalau kita meminta dengan iman, wah, dihargai banget sama Tuhan Yesus. Maka dari itu, janganlah kita bermain-main dengan apa? Dengan iman. Sebentar percaya, sebentar enggak. Itu kan iman. Ya, kalau saya diberkati, saya punya iman. Tapi kalau saya nggak diberkati, iman saya enggak. Wah. Jadi iman dipermainkan. Tuhan nggak mau seperti itu. Yang Tuhan mau apa? Iman yang benar-benar apa? Kokoh, kuat, apapun tantangannya. Dan ketika Yesus memberikan kesembuhan bagi mereka, menjamah mata mereka, dan seperti itu juga mereka melihat lalu apa? Mengikuti dia. Rupanya dia senang ikuti Tuhan Yesus karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus ajarannya pasti benar. Banyak juga ajaran palsu mengenai Tuhan Yesus ada. Hati-hati. Ajaran Yesus ada juga yang palsu, ada. Makanya bersyukur kita ada di gereja baptis, mengajar hal yang benar. Ketika ada ajaran palsu, bisa kita lawan. Ya, mungkin kita pernah dengar namanya saksi Yehova. Dia tahu Tuhan Yesus tahu. Kalau kita tak bawa, tapi isinya berbeda, bertolak jauh. Hati-hati. Kalau kita tidak mengerti firman Tuhan yang benar, kita akan apa? Ikuti dia. Kayaknya dia yang benar. Wow, hati-hati. Makanya sebagai Tuhan, kita harus banyak belajar mengenai apa? Firman Tuhan. Memang firman Tuhan ini nggak ada gambar-gambarnya, hanya tulisan. Tapi
Kalau kita memahaminya, kita dapat menghafal, maka itu hal lebih bagus. Dan firman Tuhan ini bukan hanya apa? Menempel di pikiran kita. Dan firman Tuhan ini harus apa? Berakar. Masuk dalam hati, bukan masuk dalam pikiran aja, tapi dalam hati. Dan berakar firman Tuhan itu. Sama seperti apa? Pohon. Kalau pohon akarnya kuat, ada badai apapun dia akan kuat. Ya, kita lihat aja pohon cemara. Begitu tinggi, tapi ada angin, ada badai, tetap kuat. Kenapa? Karena akarnya kuat. Kalau akarnya kuat, digoyah apapun nggak bakalan terseret. Ini sesuai dengan Tuhan. Firman Tuhan yang kita lihat pada hari ini, yaitu mengenai orang buta tadi. Janganlah kita menjadi buta rohani. Ya. Mata melihat tapi rohani kita buta. Nggak tahu mana yang benar, mana yang tidak. Kita banyak belajar daripada orang buta ini. Dia buta secara jasmani, tetapi iman mereka tidak buta. Dia sudah tahu Tuhan Yesus. Apalagi kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus secara yang benar, hendaklah kita pun sama seperti orang buta ini. Ada tantangan, godaan apapun, iman kita harus apa? Kuat. Karena apa? Karena pengajaran daripada firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah surga, Allah kami yang baik, puji syukur kami panjatkan pada siang hari ini, di mana kami telah mendengar daripada firman Tuhan yang mengajar pada kami, supaya kami pun mempunyai iman seperti orang buta ini. Walaupun dia buta secara jasmani, tapi tidak buta secara rohani. Demikianlah hendaknya kami juga Tuhan. Walaupun kami lihat secara jasmani, biarlah iman kami tidak buta itu. Tapi tetaplah iman kami hanya percaya pada Engkau. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kehidupan kami Tuhan hari lepas hari dapat menyenangkan hati Engkau. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan pada Pak Yesus.